ini pagi ini saya akan melakukan tindakan untuk pemeriksaan fisik 1, yaitu kepala ekstremitas, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik pasien dan untuk melengkapi data-data pengkajian yang berguna untuk perawat dan dokter, dan sekitar waktu yaitu untuk 15 menit. Oke, di sini ada alat yang saya siapkan. Yang pertama yaitu ada stick manometer, habis itu ada handspool, habis itu ada stetoskop, ada termometer, itu ada pendek, itu ada jam tangan, terus ada hammer, habis itu ada kapas gigi, habis itu di sini ada wangi-wangian atau parafsa, di sini ada garam, kopi, habis itu ada minyak angin. Selanjutnya saya di sini akan melakukan disinfektan, yaitu dengan 6 langkah. Dan selanjutnya yaitu pemakaian handspool. Saya perawat Hanum yang bertugas pagi hari, yang dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Bapak. Oke, saya di sini akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda fisik dulu ya Bapak. Bagian kepala ekstremitas yang bertujuan untuk melengkapi data-data Bapak yang diperlukan di medis untuk pengkajian di rumah sakit. Waktunya sekitar 15 menit ya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Bapak, saya di sini akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dulu ya Bapak. Oke Bapak, tekanan darah Bapak normal ya, 120/40, normal ya Bapak. Oke, selanjutnya saya di sini akan melakukan pemeriksaan suhu ya Bapak. Mohon maaf untuk taruh di bagian ketiak Bapak. Dibuka Bapak, bajunya dibuka. Ya wis. Kita hitung selama 1 menit ya. Oke Bapak, mohon maaf. Oke, suhu Bapak 34,7 ya Bapak. Ini cukup normal suhu Bapak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nadi Bapak. Itu dihitung waktu 1 menit. Saya hitung waktunya siapa? Bapak, nadi Bapak 80 per menit ya Bapak. Jadi nadi Bapak cukup normal. Di situ kita melakukan data pasien. Jadi sama pasien aja. Terus tunggu dalam waktu 1 menit. Oke, baik, hasil Bapak 20, yaitu cukup normal ya Bapak. Baik, selanjutnya yaitu di bagian kepala.
itu akan melakukan inversi dan palpasi. Kita lihat inversi pertama itu rambutnya itu merata atau tidak, habis itu distribusinya lembut atau lebat atau tidak, habis itu kebotakan atau tidak di bagian kepalanya, habis itu kita lihat banyak ketombenya atau tidak, habis itu di bagian kulitnya tanpa ketombe, terus apakah ada luka dalam kulit kepala bapak, terus meraba bagian rambut apakah ada kerontokan atau tidak, terus di daerah palpasi di daerah kulit kepala apakah ada bagian kepala yang sakit bapak, apakah di bagian kepala ada yang sakit? Oke. Sambil menekan apakah ada benjolan dalam kulit kepala, habis itu kita lanjut ke bagian mata. Terus kita lihat dulu kiranya simetris atau tidak, apakah ada tanda-tanda mengalami strabisme dalam matanya yang jeleng. Kita lihat, kita bandingkan bola mata kanan dan bola mata kiri. Coba Pak lihat matanya. Oke. Saya akan memeriksa delapan pandang Bapak ya Bapak. Punten maaf, di sini kan saya ada 2 alat nih. Terus Bapak fokus pada satu alat ini ya Bapak, yang saya ini. Jangan fokus sama yang ini. Oke. Begitu. Fokus sama yang ini ya Bapak. Jangan lihat yang ini. Oke, 1, 2, fokus yang ini. 2, 1, 2. Oke, selanjutnya yaitu fokus yang ini ya Bapak. Yang ini. Bapak lihat ke arah sini ya. 1, 2. Oke. Habis itu normal ya Bapak, karena normal itu 90 derajat, kalau lebih itu tidak bisa karena lapang pandang itu biasanya sejauh 90 derajat. Nanti kita melakukan pemeriksaan pergerakan mata Bapak, melihatnya oke Bapak melihatnya ke sini ya Bapak. Oke, Bapak bisa gerakan ke arah nih, kan Bapak ini nanti ikuti arah ini ya Bapak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, habis itu Bapak lihat sini ya Bapak ya. 1, iya Bapak. 2. Oke. Saat itu kita melakukan pengkajian, tekan bola mata. Kita tekan pada bagian bola mata. Bapak mesin ya Bapak? Saya tekan. Terus biasanya pupil mata akan mengecil pada saat diberi cahaya. Kalau misalnya pasien koma biasanya akan mengalami pembesaran pada pupil mata. Pada saat diberi rangsangan cahaya kita lanjut pada bagian hidung ya Bapak. Oke, kita lanjut pada bagian hidung pasien. Kita lihat simetri atau tidak tulangnya, bengkok atau tidak. Kita lihat kebersihan pada daerah hidung pertama. Kita lihat pada kuping hidung dalam bernapas. Biasanya pasien yang normal tidak ada gangguan pada pernapasan, kuping hidungnya kelihatan normal, tapi kalau pernapasan kalau ada gangguan pernapasan, ada tinggi paru yang membutuhkan oksigen, biasanya memerlukan kuping hidung. Kita lihat kuping hidung sampai penciuman. Bapak maaf mata Bapak boleh menjam. Habis itu saya akan menebakkan ini apa ya Bapak. Maaf ya Bapak. Apakah ini mana Bapak? Tapi jangan dibuka ya Bapak. Ini apa Bapak? Oh ini Bapak. Sorry banget. Ini Bapak bedakan ya Bapak. Ini mau apa? Oke. Ya, kenapa? Selanjutnya saya akan meminta pada bagian agama. Oke Bapak, terus lidah Bapak agak digerakkan ke kanan ke kiri. Oke, ya benar. Oke, Bapak. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan saya Bapak. Bapak untuk memejamkan matanya. Oke, terus buka mulut Bapak dan lidah Bapak agak dilihat. Dan rasakan ini rasa apa Bapak? Oke. Ini apa ya? Ini rasa apa Bapak?
Oke. Oke. Oke, selanjutnya itu kita lanjut ke fungsi pendengaran. Sebenarnya fungsi pendengaran itu dengan pasien sudah menjawab itu sudah termasuk fungsi pendengaran. Ada 3 cara yaitu Rien, Weber, dan Schwabach. Habis itu menggunakan detik jam juga bisa. Dengan detik jam saja bisa merespon dengan baik. Kita lanjut bagian kulit otot. Oke Bapak, kita kaji dulu ya Bapak sebentar. Pak, ini kasar apa lembut Bapak? Kasar. Pak, ini kasar apa lembut? Lembut. Iya, Pak. Bapak bisa merasakan yang halus atau tidak? Sensasinya masih bagus ya Pak. Bapak bisa merasakan bagian saya disebut tadi. Lanjut ke otot wajah. Untuk otot wajah Bapak bisa melambungkan muka Bapak seperti ini Bapak. Nah, terus bisa ke kanan ke kiri kayak seperti ini. Oke, baik Bapak. Oke, Bapak bisa senyum Bapak. Senyum, senyum Bapaknya senyum. Senyum. Oke. Otot Bapak masih bagus ya Bapak. Ya, maaf ya, saya akan mengisi bagian Bapak. Bapak mohon ulang. Oke, Bapak mohon ke kanan ke kiri. Iya, ke kanan ke kiri Bapak. Oke, Bapak untuk Bapak buka matanya, Bapak terus ambilnya jauh. Ya, udah. Oke, Pak. Ikuti cara seperti ini Bapak, hasil lagi indikator. Bapak. Iya. Bapak, saya ini bisa merasakan ini halus apa kasar Bapak? Agak Bapak nanti kalau misalnya saya suruh tahan bisa nggak Bapak ya? Bisa nggak Bapak? Nah, tahan Bapak. Kenapa? Iya. Nah, itu yang saya tampilkan untuk pemeriksaan fisik saru, kepala dan ekstremitas. Selanjutnya saya akan menampilkan dada dan abdomen. Sekian, terima kasih. Jangan lupa lepas handscool dan cuci tangan.